share screen ya. Oke, mungkin share screen-nya udah kelihatan ya. Jadi sebelum masuk ke materi, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jasman Effendi, Head Operation dari Legalku Digital. Jadi kita konsultan yang bergerak di bidang legal sebenarnya, yang memberikan advice buat teman-teman bidang entrepreneur, terutama di bidang bisnis di berbagai lini. Salah satunya di dunia kesehatan, itu di klinik, ada juga apotik dan lain-lain. Jadi untuk saat ini kita mengambil tema terkait dengan manfaat dari teknologi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mempermudah pengajuan dari perizinan perusahaan. Jadi sedikit ada perbedaan. Mungkin jadi saat ini Bapak Ibu kalau sudah punya klinik gitu ya masih ada izin yang lama itu masih berlaku sebenarnya sampai nanti izinnya habis, nanti pengajuannya sudah melalui teknologi. Kalau yang lama itu masih manual, kita ke Dinkes. Kalau saat ini udah disiapkan tools dari pemerintah namanya OSS gitu ya. Kalau yang terbaru namanya OSS RBA. Mungkin nanti sedikit kami jelaskan dan kami coba summary dari Permenkes terbaru, Permenkes nomor 14 tahun 2021. Rujukannya kami ambil dari sana terkait dengan standarisasi pengajuan perizinan atau produk dari OSS RBA itu sendiri. Jadi sedikit izinkan saya perkenalkan apa itu Legalku. Legalku adalah integrated digital legal sebenarnya. Jadi kita based on website, Bapak Ibu bisa kontak di sana. Kita free untuk konsultasi, jadi nggak usah takut. Kontak aja terkait kebutuhan legal bisnis ya. Kita spesifiknya di legal bisnis, bukan ranah litigasi. Jadi kalau mau bertanya-tanya terkait dengan regulasi terbaru, habis itu terkait dengan perizinan, terkait dengan legal need kayak agreement, perjanjian dan segala macamnya bisa menggunakan kita. Terus kita juga ada produk tanda tangan digital dan juga reseller resmi dari Peruri untuk penjualan materai digital. Jadi itu sedikit gambaran terkait legalku itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke ke materi khusus terkait dengan izin klinik, saat ini mungkin simpelnya kenapa sih kita harus punya legalitas usaha gitu ya? Apa keunggulan dan keuntungannya kalau kita legalitas usaha itu kita penuhi? Jadi kalau Bapak Ibu bergerak di bidang klinik, ketika kita menjalankan operasionalnya secara regulasi yang ada di Indonesia karena kita negara hukum, berarti kita harus memenuhi izin operasionalnya untuk menjalankan kegiatan klinik tersebut. Fungsi izin itu adalah salah satunya menjadi identitas usahanya Bapak Ibu sekalian. Jadi identitas yang terpisah dari pribadinya. Jadi kliniknya punya izin sendiri nanti. Walaupun itu pemiliknya apakah perorangan bisa melakukan apply untuk pengajuan izin klinik ataupun badan. Badan itu bisa badan usaha, contohnya CP ataupun badan hukum, contohnya PT gitu ya. Terus yang kedua yang pasti pengakuan di mata hukum. Jadi secara secara hukum itu kita sudah masuk ke kategori formal dan legal. Jadi operasionalnya sudah sesuai standar yang ada di Indonesia. Karena sebelum izin itu dikeluarkan, otomatis sudah ada verifikasi dari kementerian atau lembaga terkait. Di sini kalau klinik itu fokusnya ke dinas kesehatan gitu ya. Dan itu screeningnya sekarang udah by system. By Jadi bisa dilihat secara umum, general gitu, udah by one single submission namanya. Ada platform khusus, nanti masuk dari sana, dan itu udah terintegrasi ke beberapa kementerian lembaga. Kalau OSS itu diterbitkannya melalui Kementerian BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang sudah terintegrasi ke dinas-dinas. Entah itu dari kementerian, entah itu dari lembaga, entah itu dari dinas-dinas daerah. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau bentuknya badan, dia adalah entitas yang terpisah dari individu.
Artinya kalau analogi paling simpel dia punya KTP sendiri gitu, yang terpisah dari pemiliknya. Otomatis itu pertanggungjawabannya juga terpisah. Ada hak dan kewajibannya masing-masing. Gitu ya. Misalnya kayak apa namanya permodalan, kekayaan. Terus juga kalau kami dari sisi legal pasti melihat worst case atau potensi terburuk terjadi dari sisi legal. Kalau dia udah apa namanya udah entity yang terpisah, otomatis haknya sendiri-sendiri dari si pemilik berbeda, kewajibannya juga berbeda. Terus yang kedua, kemudahan dalam fasilitas pembiayaan. Karena dia udah legal dan formal, otomatis ketika kita apply untuk apa namanya macam-macam ya. Kalau yang sekarang mungkin familiar dengan istilah health tech yang paling banyak teknologi di bidang kesehatan itu biasanya paling banyak supportnya dari investor. Nah, investor itu invest biasanya ke perusahaan-perusahaan yang udah formal dan legal. Atau yang lain bisa dalam bentuk loan. Loan baik itu dari perbankan maupun yang lain-lain. Itu pasti pertanyaan pertama adalah ini perusahaan atau usahanya legal atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, kemudahan dalam ekspansi lintas negara. Ini macam-macam. Bapak Ibu mungkin kalau di bidang kesehatan itu yang familiar kan beberapa produk itu impor dari luar gitu. Jadi bisa pengajuan atas nama entitasnya atau dalam bentuk ekspor kalau ada kegiatan apa namanya produk-produk yang dihasilkan sendiri gitu. Itu juga pasti yang paling pertama itu ditanya pasti terkait dengan legalitas formal dari usaha. Nah, yang terakhir paling penting adalah perlindungan hukum bagi pemilik usaha. Jadi kalau kejadian tidak diinginkan terjadi apa pada usaha kita itu tidak serta-merta langsung secara apa direct ke pemilik usaha. Karena tadi dia udah entity yang terpisah, pasti yang dilakukan pertama adalah dilihat dari sisi apa namanya legalitasnya dari sisi perusahaan. Kalau udah formal, legal dan udah dijalankan sesuai SOP dan lain-lain itu biasanya yang paling kena pertama itu perusahaannya, bukan orangnya langsung gitu ya. Karena dia udah entity yang terpisah. Jadi itu salah satu eh, fungsi inti dari legalitas yang ada. Jadi kalau udah formal, udah apa namanya, sudah berizin, itu kita lebih leluasa untuk melakukan kegiatan. Jadi sudah tidak takut lagi terkait dengan hal-hal yang non formal ya, misalnya penutupan usaha dan segala macam karena izinnya nggak ada gitu. Nah itu udah nggak kejadian lagi. Dan yang paling penting adalah pemisahan perlindungan hukum dari si pemiliknya langsung. Jadi ini poin-poin kenapa sih kalau saat ini misalnya saya juga bisa ada beberapa yang kita temui itu eh, tanpa izin juga dia kadang berani melakukan kegiatan operasional gitu. Tapi ya itu analogi paling simpel itu kayak kalau kita udah punya KTP tapi kita coba pakai motor gitu ya bawa motor. Bisa atau enggak selama dia bisa mengendarai motor ya bisa aja. Tapi ketika ada razia udah pasti kena tilang karena dia nggak punya SIM karena izin yang dibutuhkan ada SIM. Nah begitu juga dengan klinik gitu ya. Ini sedikit gambaran kenapa legalitas itu penting. Nah selanjutnya kita masuk ke klinik. Di sini saya ambil regulasi yang ada saat ini. Jadi kita coba summary dari regulasi itu dan juga hasil akhirnya itu sebenarnya ada di self assessment yang ada di regulasi. Dasarnya adalah Permenkes nomor 14 tahun 2021. Nah, yang pertama apa sih yang disebut dengan klinik? Klinik itu dalam bentuk fasilitas pelayanannya, gitu ya. Dia fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Gitu. Jadi yang dilayani adalah manusia di sini karena memang bahasa di OSS-nya itu adalah pelayanan kesehatan apa namanya spesifik gitu ya. Terus yang selanjutnya, jadi ini dibagi jadi dua nanti klinik ini. Ada yang pelayanan dasar, ada pelayanan spesialis gitu. Ini dua hal yang berbeda gitu. Nanti hasil akhirnya juga dua, ada klinik pratama dan juga klinik utama gitu. Nanti ada kami coba summary. Ini bahasa dasarnya dulu. Jadi yang klinik itu udah pasti fasilitas pelayanan karena ini ngomongin fasilitas pelayanan untuk tempatnya pun ada regulasinya.
gitu ya. Nggak bisa sembarang tempat kita buat kliniknya di situ. Ada standarisasinya di Permenkes itu. Karena bahasanya sendiri klinik adalah fasilitas pelayanan. Terus yang kedua tenaga kesehatan. Terus gimana? Kata dirimu, besok aja. Iya. Jadi setelah klinik itu fasilitasnya, terus yang selanjutnya adalah tenaga kesehatannya. Nah, di sini disebutkan, di situ ada standarisasinya. Yang disebut dengan tenaga kesehatan itu apa? Berdasarkan Permenkes tersebut. Jadi orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan. Nah, di sini jelas ya, ada standarisasinya melalui pendidikan. Itu pasti diminta standarisasinya. Misalnya kayak dokter ada STR gitu ya. Kalau apoteker ada SIPA gitu. Jadi ada sertifikasinya karena standarisasinya melalui pendidikan. Terus yang terakhir adalah instalasi farmasi. Ini adalah bagian dari klinik yang menyelenggarakan, mengkoordinasi atau mengatur gitu ya, dan juga mengawasi terkait dengan pelayanan farmasi. Ini biasanya yang kita sebut dengan apa namanya bidang kefarmasian itu apoteker atau apotik. Nah, ini nanti kita lihat ini baru secara general ya Bapak Ibu. Nanti kita coba bedah lagi secara spesifik. Nah, 3 poin ini yang menjadi dasar untuk rujukan pendirian klinik Bapak Ibu. Gitu. Sesuai sama regulasi yang baru gitu ya. Kalau seandainya saat ini sudah ada izin, habis itu sudah berjalan gitu ya, cuman belum based on OSS RBA, karena RBA itu baru 2021, nanti waktu perpanjangannya nanti pasti diminta standarisasi ikut regulasi yang baru gitu. Nah, berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi jadi dua, gitu ya. Yang pertama klinik pertama, yang kedua itu klinik utama. Yang membedakan adalah yang pertama itu hanya boleh melakukan pelayanan medis dasar, gitu. Kalau khusus itu contohnya kayak apa namanya klinik kecantikan, terus juga ada beberapa klinik tradisional gitu ya. Walaupun dia spesialisnya klinik kecantikan karena di regulasinya tidak disebut, jadi dia tetap wajib melaksanakan kegiatan apa namanya medik dasar. Pelayanan medik dasar itu tetap harus ada gitu. Nah, kalau klinik utama itu dia udah masuk ke spesialisasi gitu. Jadi ada double, dia ada spesialisasinya, ada juga pelayanan medik dasarnya. Nah, itu yang masuk dengan klinik utama. Ini secara umum apa namanya gambarannya seperti ini. Untuk spesifiknya, mungkin kita bedah. Tadi kan ada 3 ya. Ada dari sisi bangunan, ada dari sisi tenaga kesehatan, ada dari sisi eh, instalasi kefarmasian. Nah, bangunan klinik ini yang sebelah kiri 1 sampai 7 ini wajib ada di pratama maupun utama yang sebelah kiri. Cuman di sini tidak distandarisasi luasannya berapa karena di regulasinya nggak ada. Tapi di self assessment untuk beberapa daerah itu ada tertera minimal luasan bangunannya. 7 poin ini harus ada di dalam klinik. Yang pertama itu ruang pendaftaran atau ruang tunggunya. Kedua, ruang konsultasi. Terus juga ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melakukan pelayanan farmasi. Ini jika ada apoteknya menyatu ke kliniknya. Terus ruang tindakan, terus juga ruang pojok ASI sebenarnya itu juga hal yang terpisah. Terus ada kamar mandi atau toiletnya atau WC gitu ya. Terus ruang lainnya sesuai kebutuhan ini misalnya kayak ruang apa namanya limbah medisnya yang terpisah gitu ya. Nah, ini pratama juga wajib harus ada ini. Kalau dia masuk ke utama, dia melaksanakan kegiatan rawat inap, itu ada tambahannya. Kalau dia utama harus ada ruang rawat inapnya, itu harus ada ruang farmasi, ruang lab, dan ruang dapur. Jadi ini wajib ada. Nah, jumlah tempat tidurnya kalau
apa Pratama itu satu satu aja cukup. Jadi ruang konsultasi sama pemeriksaan itu jadi satu itu boleh. Tapi kalau ruang rawat inap itu paling sedikit 5 ruangan dan paling banyak 10 gitu ya. Tempat tidur di dalam klinik tersebut gitu. Nah, ini ruangan yang secara spesifik bangunan yang harus ada gitu. Dan juga yang pasti bersifatnya bangunan permanen, bukan yang semi permanen gitu. Secara fisik. Cuman kalau mau lebih didetailkan lagi, Bapak Ibu bisa baca di self assessment berdasarkan Permenkes tersebut. Misalnya kalau untuk di Jakarta itu ruang tindakan dan ruang pemeriksaan dan juga ruang konsultasi itu minimal 7 meter persegi misalnya. Terus juga apa namanya kalau dia menyatu ya, kalau dia menyatu di situ ada standarisasinya. Terus juga harus ada berdasarkan luas ruangan itu harus memiliki apar misalnya. Itu juga ada standarisasinya. Kalau untuk detail nanti Bapak Ibu bisa lihat di self assessment berdasarkan Permenkes. Biasanya ada di lampirannya. Nah, ini spesifik untuk secara bangunannya. Ini berdasarkan Permenkes yang baru gitu. Terus eh, prasarana klinik. Di prasarana klinik ini udah pasti yang dilihat nanti adalah nanti karena dibutuhkan layout dari klinik sebagai lampiran. Itu ada instalasi sanitasinya yang dilihat, terus instalasi listriknya juga. Terus yang tadi nomor 3 ini apart, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ini jumlahnya berdasarkan luas klinik, gitu ya. Biasanya standarisasinya yang digunakan itu yang 3 kilo minimal satu kalau untuk luasan klinik kecil. Kalau besar nanti disesuaikan. Dan penempatannya pun ada standarisasinya. Yang biasanya itu yang paling apa namanya eh, dijadikan patokan adalah tinggi. Jadi dia nggak boleh ditaruh di lantai langsung. Jadi minimal itu 1 meter dari lantai eh, penempatannya. Terus kalau dia lawan inap wajib ada ambulan kalau klinik utama. Terus sistem gas medis juga yang pasti tata cahaya di sini udara. Terus juga prasarana lain yang sesuai kebutuhan ini misalnya kayak apa namanya penempatan APD dan lain-lain gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada. Nah, ini prasarana klinik yang harus disiapkan berdasarkan Permenkes tersebut. Nah, 2 poin itu sebenarnya secara aktual itu bakal diperiksa saat validasi dari Dinas Kesehatan ke lokasi kita. Baik itu kita ajukannya atas nama perorangan maupun atas nama badan usaha gitu ya. Nah, ini untuk lanjut ke poin 2 tadi terkait dengan apa namanya tenaga SDM-nya, klinik rawat jalan. Nah, untuk poin 1, beberapa daerah itu memang masih ada yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Ini artinya boleh ada apotek di sana, boleh tidak. Kalau ada apotek berarti ada nanti layanan kefarmasiannya, artinya kita bisa apa namanya melayani resep dari luar. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh pelayanan resep dari luar. Jadi obat-obatan digunakan hanya untuk pasien yang ada, gitu ya, pasien yang datang ke klinik tersebut, bukan resep dari luar. Terus yang kedua, untuk apoteker. Apoteker ini di beberapa daerah itu masih menjadi wajib, walaupun dia tidak menerbitkan apa namanya mengeluarkan obat-obatan ya, gitu. Sepengalaman kami untuk wilayah contoh kita ambil untuk DKI Jakarta, itu dia wajib ada apotekernya, walaupun tidak apa namanya tidak ada layanan kefarmasian misalnya kayak penggunaan obat-obatan dia hanya menerbitkan resep misalnya. Kalau di Jakarta itu wajib ada apotekernya. Terus yang selanjutnya kalau untuk tenaga medis berdasarkan regulasi yang ada untuk klinik baik perorangan maupun badan usaha itu minimal punya 2 dokter, satu PJ, satu lagi apa namanya dokter kedua gitu ya. Jadi 2 orang ini yang nanti 2 orang dokter ini yang nanti terregister di situ. Yang pasti nanti dibutuhkan hasil akhirnya adalah SIP.
surat izin praktek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi ini yang ada di regulasi, karena masih ada di beberapa daerah itu satu dokter bisa, gitu ya. Kalau sepengalaman kami untuk regulasi yang ada, yang kita kerjakan di baik itu di Jawa Barat maupun Jabodetabek, sekarang itu karena udah sistemnya udah terintegrasi, itu mayoritas diminta dua dokter biasanya, seperti itu. Terus kalau yang pratama itu dokter umum semua boleh, kecuali ada spesialisnya di sana, spesialis khusus gitu ya. Misalnya kayak kecantikan, kalau di Jakarta itu biasanya diminta sertifikasi sang dokter untuk dilengkapin gitu. Jadi kalau dia ada pelatihan-pelatihan, nah itu yang nanti mensupport untuk penerbitan izinnya. Nah kalau dia klinik utama, udah pasti harus ada dokter spesialisnya sesuai dengan apa namanya spesialis dari klinik tersebut. Terus kalau dia apa namanya yang memberikan pelayanan kesehatan gigi juga itu harus ada dokter giginya. Kalau nggak ada pelayanan kesehatan gigi itu nggak wajib gitu. Jadi ini tenaga kesehatan yang harus dimiliki. Kalau saya ambil contoh untuk di Jakarta itu secara general gitu untuk pengajuan klinik itu minimal ada dua dokter, satu apoteker sama satu perawat. Yang dua dokter untuk pengajuan awal itu satu butuh SIP-nya, kalau dokter kedua itu butuh rekomnya. Jadi ini yang awal diajukan. Kalau untuk apa namanya apotekernya otomatis apa SIPA yang kita ajukan. Nah kalau yang dari perawat itu SIPP ini yang wajib. Jadi ini izin apa sebagai syarat untuk tenaga kesehatan yang harus dimiliki. Nah, kalau yang tadi dia secara klinik pratama yang tidak melayani rawat inap itu enggak tidak memiliki apotik itu tidak apa-apa bisa diajukan. Tapi kalau melakukan kegiatan rawat inap, apotik itu jadi wajib, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kliniknya melakukan kegiatan rawat inap, itu apotik itu jadi wajib. Kalau nanti apotiknya juga bisa melayani apa namanya resep dari luar. Jadi nggak mesti harus penggunaan di internal kita. Itu dari luar bisa diambil gitu. Misalnya ada yang datang mau beli obat, walaupun dia tidak berobat dengan dokter di klinik kita, itu bisa dilayani juga gitu ya. Terus juga pelayanan laboratorium. Nah, kalau dia klinik rawat inap itu wajib ada Bapak Ibu, pelayanan laboratorium kliniknya. Laboratorium dasar ya, pengecekan darah dan lain-lain itu wajib ada. Kalau Pratama tadi tidak ada juga nggak apa-apa. Cuman nanti harus ada kerjaan terkait dengan limbah medis, dengan lab, dengan apotik. Kalau dia tidak ada instalasi farmasi, bisa menggunakan itu untuk pengajuan kliniknya. Nah, ini syarat yang ada di dalam eh, apa namanya sistem akun OSS tersebut, gitu ya, yang harus kita lengkapi. Nah, klinik ini bisa diajukan atas nama perorangan, bisa juga atas nama badan hukum atau badan usaha, misalnya PT atau CV gitu ya. Bisa diajukan itu selama memenuhi syarat. Yang pertama udah pasti identitas lengkap pemohonnya. Kalau personal itu KTP, NPWP gitu ya. Nanti meregister dulu, mungkin flow-nya akhir ini ada saya sisipkan flow terkait dengan registrasi klinik tersebut gitu ya. Dan yang satu lagi untuk saat ini prosesnya bukan langsung ke Dinkes ya Bapak Ibu. Semuanya pasti melalui sistem OSS yang nanti ngelink juga ke Kementerian Kesehatan. Saat ini semua klinik itu diwajibkan untuk meregister ke Pasienkes namanya, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jadi tetap wajib ada rekam medis digital. Gitu. Nah, mungkin nanti untuk rekam medis digital ini juga bisa dijelaskan juga dari pihak teman-teman dari e-health terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau dulu kita masih manual pencatatannya, kalau sekarang semua klinik itu harus meregister ke Pasienkes terkait dengan rekam medis digital dari para pasien yang datang, gitu. Baik itu pratama maupun utama, gitu. Nah,
Untuk prosesnya sendiri memang masih ada selain dari Permenkes nomor 14 itu masih ada turunan di beberapa daerah itu melalui Perda. Makanya ada sedikit perbedaan misalnya tadi kayak masih ada yang pakai satu dokter, ada yang wajib dua dokter gitu ya. Ada yang tidak menggunakan apoteker, ada yang wajib punya apoteker di kliniknya. Itu tergantung daerahnya masing-masing kalau untuk itu. Tapi teknis generalnya sama dasarnya dari Permenkes tersebut. Karena di Permenkes juga tidak dijelaskan secara gamblang sebenarnya. Nanti lihat di self assessment daerah masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu butuh self assessment nanti kita kirimkan untuk Bapak Ibu bisa lihat. Di situ udah jelas nanti ada perbedaan kalau klinik utama misalnya atau klinik Pratama pengen penyelenggaraan klinik Pratama alatnya apa aja sih yang harus ada gitu ya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Terus standarisasi ruangannya juga ada. Nah, ini flow pengajuannya. Jadi yang pertama nanti eh, apa namanya bidang usaha itu udah baku ya dari BKPM melalui KBLI namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kalau dulu kita tinggal langsung pengajuan ke Dinkes, kalau sekarang Bapak Ibu harus punya KTP si kliniknya dulu namanya NIB, nomor induk berusaha. Ini online pengajuannya. Simple sebentar gitu, nggak lama hitungan jam mungkin udah bisa terbit untuk NIB-nya. Yang penting dilengkapi KTP, NPWP, dan data usahanya. Nah, bidang usaha yang Bapak Ibu bisa pilih kodenya itu di 86105 untuk klinik ya. Nah, dari bidang usaha itu nanti kita ajukan NIB-nya atau KTP-nya, mirip kayak kita pengajuan KTP. Di sini di NIB itu diminta data-data usahanya. Jadi langsung terbit. Ini tidak perlu verifikasi kalau untuk NIB. Ini semua klinik, ini semua berlaku nasional se-Indonesia. Setelah itu selesai, nanti baru kita lengkapin syarat-syarat yang ada di apa namanya di sistemnya OSS. Memang syaratnya tidak selengkap syarat saat verifikasi. Kalau verifikasi dasarnya nanti adalah self assessment. Kalau dari OSS itu lebih ke dokumen-dokumen gitu ya. Jadi dari NIB-nya terbit, Bapak Ibu bisa lanjutkan ke pengajuan PB Unku namanya. Jadi PB Unku ini perizinan berusaha menunjang kegiatan usaha. Jadi di sini kita lengkapin syarat-syarat yang diminta. Jadi setelah NIB terbit, habis itu kita proses PB Unkunya. PB Unkunya terbit, kita tinggal tunggu verifikasi dan validasi dari Dinas Kesehatan. Jadi bakal terbit dulu sertifikat standar, tapi belum efektif sertifikat standarnya. Efektifnya nanti setelah apa namanya verifikasi lapangan dari pihak Dinkes daerah setempat itu udah approve. Jadi sebelum Bapak Ibu pengajuan PB Unku ini biasanya dari pengajuan sampai dengan verifikasi itu butuh waktu antara 7 sampai 14 hari tergantung dari apa namanya Dinas Kesehatannya menjadwalkan untuk visit. Simpel aja sebenarnya, selain dari NIB tadi, Bapak Ibu juga harus lengkapi juga yang ada di self assessment. Self assessment lengkap, habis itu juga bangunan udah sesuai standar, terus juga tenaga kesehatannya sudah ada gitu ya. Itu biasanya nggak lama proses verifikasi. Jadi dia tinggal datang memverifikasi aplikasi yang kita apply melalui akun OSS tersebut sesuai atau enggak sama aktual lapangannya. Terus apakah sudah memenuhi standar atau belum gitu ya. Nanti setelah verifikasi itu selesai, baru nanti terbit izin kliniknya melalui sistem tadi, sistem OSS di akun apa namanya perizinan berusaha si kliniknya. Setelah itu selesai, semuanya terbitlah izin klinik melalui sistem tadi. Jadi semuanya melalui online saat ini. Jadi itu salah satu manfaat teknologi yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme pemotongan beberapa hal yang dianggap tidak penting gitu ya dari pemerintah pusat untuk mempermudah pengajuan izinnya. Kalau dulu kan tidak semuanya proses manual gitu ya, ada izin lingkungannya melalui apa namanya perangkat desa, ada RT, RW, lurah camat untuk dapat domisili perusahaan, habis itu lanjut lagi ke PTSP, lanjut lagi ke dinas kesehatan. Kalau sekarang enggak.
udah by system semuanya. Tapi regulasinya tetap harus ada gitu ya. Nah, yang paling penting nanti setelah izin kliniknya terbit, self assessment-nya juga udah ada, semuanya udah lengkap, biasanya berlakunya terbitnya untuk 5 tahun. Setelah itu, karena semuanya sudah menggunakan teknologi, Bapak Ibu, termasuk nanti rekam medis digital itu jadi wajib melalui pasien case namanya. Ada link yang dikasih, nanti biasanya saat verifikasi itu juga dikasih tahu cara pelaporannya seperti apa. Nah, untuk mempermudah itu semua, nanti teman-teman dari eHealth mungkin bisa mensupport apa namanya kemudahan tersebut untuk memanfaatkan teknologi yang sudah diterbitkan oleh teman-teman eHealth gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Afni. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Effendi. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang mungkin masih kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Baik, terima kasih Bu Afni. Selamat sore. Selamat sore Pak. Tadi dari Pak dengan Pak siapa Pak? Mohon izin Pak. Saya Fendi, Pak. Salam kenal, Pak. Baik Pak Fendi, dengan saya Dini Pak. Salam kenal sebagai peserta. Ada hal yang ingin saya tanyakan nih Pak terkait dengan ini aspek legal ya Pak ya. Jadi terkait dengan aspek Yap. ini, tadi itu kan kalau memang kita dalam posisinya membuat klinik itu ada beberapa fase Pak. Ada fase yang memang dia harus berbadan hukum ataupun badan usaha maupun juga perorangan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak terkait dengan NIB-nya. Di NIB Oke. ini kan ada beberapa kode-kode KBLI Pak yang akan dicantumkan di dalamnya Pak ya. Nah, ketika dia itu berbentuk badan hukum itu berarti perseroan terbatas. Nah, KBL itu kan pasti akan memiliki beberapa poin eh, kode-kode KBLI, Pak. Pastinya kan kalau tadi kan yang Bapak cantumkan kita harus memiliki yang namanya satu kode KBLI nomor sekian-sekian tadi, Pak. Nah, Betul. pasti akan ada sandingan-sandingan kode KBLI yang lainnya, Pak, nih, Pak. Ya. Ini kan ada 86105 nih, Pak, aktivitas klinik swasta. Hmm. Mungkin dia harus ada lagi dimasukkan, karena itu akan dituangkan ke dalam akte sebagai maksud dan tujuan kegiatan daripada usahanya, Pak. Nah, Ya. apakah ada referensi lain, Pak, selain kode KBLI ini, Pak? Itu yang pertama Oke. yang ingin saya tanyakan. Dan ini kan juga berlaku untuk badan usaha ya Pak ya. Nah, ketika Ya. perorangan yang ingin mendirikan klinik, ini juga apakah memiliki kode KBLI yang seperti ini juga Pak? Dan apakah harus mencantumkan kode KBLI seperti ini juga Pak untuk memberikan izin ya Pak? Karena kan semua untuk kita bilang ini harus memiliki NIB dulu untuk mendapatkan step-step perizinannya ya Pak ya sampai akhirnya izin kliniknya muncul ya Pak ya. Nah, mungkin itu sih Ya. Pak, lebih ke arah sana pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak Denny. Mbak Afni, gimana? Mau langsung saya jawab atau dikasih beberapa pertanyaan dulu? Boleh langsung dijawab dulu saja, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Mungkin saya coba ringkas ya Pak untuk poin pertama tadi terkait dengan KBLI-KBLI lainnya. Jadi untuk di saat ini, mungkin Bapak Ibu yang belum familiar, saat ini bidang usaha itu telah dibakukan oleh pemerintah melalui kode-kode KBLI namanya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu implementasi dari regulasi yang baru yang jadi standarisasinya sama se-Indonesia. Untuk kita bidang A, itu kodenya sekian, dia bentuknya angka 5 digit angka. Totalnya ada 1.790 kode KBLI yang di approve sama pemerintah yang bisa kita pilih. Nanti setiap kode itu menjelaskan uraian-uraian atau batasan-batasan dari kegiatan usaha yang kita ambil. Di sini saya ambil contoh untuk klinik itu, klinik swasta itu menggunakan kode 86105. Jadi ini khusus untuk klinik, gitu ya, kegiatan usaha klinik. Tapi kalau misalnya bidang kesehatan yang lain, itu kan banyak ya. Misalnya di bidang apotek itu kode KBLI-nya juga berbeda.
Terus juga misalnya yang bergerak di bidang sekarang kan lagi familiar health tech ya. Contoh kayak mungkin familiar bahasanya kayak Halodoc kayak gitu-gitu itu kodenya juga berbeda Bapak Ibu. Tapi kalau dia apa namanya melakukan kegiatan usaha klinik itu kodenya hanya ini Pak. Tapi kalau dia combine dengan apotik misalnya apotik juga ada sendiri. Kodenya kepala 47 di depannya. Mungkin kalau yang belum familiar, saya coba kasih contoh untuk pencarian kode KBLI ya Bapak Ibu. Jadi untuk kode KBLI sendiri, untuk bidang kesehatan itu memang banyak Bapak Ibu. Tapi kalau dia bergeraknya di bidang klinik, kodenya hanya satu yang tadi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu combine klinik dengan apotik, berarti ada dua kode yang kita cantumkan dalam OSS-nya itu, dalam NIB-nya. Mungkin yang saya share mungkin kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung nanti bisa masuk ke oss.go.id. Di sini bisa dilihat di informasi Bapak Ibu klik KBLI 2020. Nah, disinilah kode-kode tersebut ada gitu. Nah, ini totalnya ada 1790 kode. Kalau kita berbicara terkait dengan Bapak Ibu tinggal ketik misalnya bidangnya apotik gitu ya. Hanya apotik aja atau apotik dan klinik. Tinggal dicari di sini, tinggal diketik apotik, tinggal dicari nih. Di sini instalasi ini ada kode-kodenya. Nanti ada ringkasannya. Untuk apotik itu ada di 47721. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan klinik, kecuali dia yang utama ya, pengajuan klinik utama, itu nanti ada dua kode di dalam NIB-nya. Ada yang 86 tadi dan 47 ini. Jadi dua kode ini dikombin dalam apa namanya dalam NIB tersebut. Tapi kalau seandainya di situ melakukan kegiatan telemedicine lagi, yang kayak Halodoc gitu ya, itu bisa menggunakan kode 63122. Jadi ada tiga yang disertifikasi. Pertama penjualan obatnya, terus yang kedua apa namanya kliniknya, pelayanan dasarnya terkait dengan dokter-dokter dan segala macamnya. Terus yang ketiga platformnya. Jadi tiga ini bisa dikombin dalam satu entity. Bisa itu perorangan, bisa juga badan usaha. Tapi izinnya diurus satu-satu Bapak Ibu. Kalau dia berkegiatan di klinik pertama aja, berarti izin klinik, sertifikat standarnya yang kita urus. Kalau dia di apotik, berarti ada izin apotiknya yang kita urus. Kalau dia telemedicine misalnya, telemedicine ini kayak Halodoc tersebut, ada PSE, penyelenggara sistem elektronik, dan juga PSEF namanya. Kalau ada penjualan obat-obatan secara digital. Itu penyelenggara sistem elektronik farmasi namanya. Nah, izin-izin ini yang kita lengkapin. Jadi kalau bingung di dalam bidang ini, di sini udah ada barriernya. Misalnya kayak apotik gitu ya. Ini tinggal diklik. Di sini udah ada jelasannya apa yang menjadi lingkupan untuk bidang ini. Kalau seandainya kita ada berkegiatan di luar bidang ini, berarti dia ada kode yang lain. Berarti bisa dikombin. Nah, untuk KBLI ini sifatnya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama dia disebut dengan single purpose, yang kedua multi purpose. Dari 1790 kode yang ada, kode bidang usaha, ada 30 kode yang masuk ke single purpose. Single purpose itu artinya kita cuma bisa ambil satu kode KBRI aja, satu bidang aja. Contoh kalau di bidang kesehatan itu rumah sakit. Itu nggak boleh dikombin dengan kode-kode KBRI yang lain. Gitu ya. Tapi kalau klinik bisa, masih bisa dikombin. Nah, kalau yang multipurpose itulah yang apa namanya kita bisa mengcombine bidang-bidang usaha tersebut lebih dari satu. Kalau dulu dibatasin tiga, kalau sekarang tidak. Selama dia masuk ke apa multipurpose, terus yang kedua izinnya kita lengkapin, yang ketiga nilai investasinya kita lengkapin. Itu Bapak Ibu bisa pilih 3, 4, 5, 6 bidang usaha, gitu ya.
selama tadi dia tidak masuk single purpose, izinnya kita lengkapin, terus juga nilai investasi masing-masing bidang itu kita lengkapin, karena ada standarisasinya. Saya ambil contoh kayak gini nih, kalau mau apa simple cara baca bidang usaha, jadi masuk di OSS tadi, Bapak Ibu bisa klik pencarian. Kalau bingung kodenya berapa, tinggal ketik aja mau apa, bisa klinik, klik aja klinik. Nanti tinggal baca. Ini contoh, saya akan kasih contoh apotik gitu ya, dengan kode 47721. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik. Nah, di sini ruang lingkupnya Bapak Ibu tinggal klik. Di sini yang dibutuhkan adalah perizinan usaha apotik. Di sini syarat-syaratnya juga udah ada yang dibutuhkan, yang harus dilengkapi. Prosesnya berapa lama juga ada, gitu ya. Nah, dia masuk ke usaha mikro, jadi tidak ada standarisasi minimal modal di sini. Misalnya mau modal 10 juta, 20 juta, baik itu entity company maupun perorangan. Itu bisa ngajuin ini. Gitu. Nanti semakin besar modalnya, semakin beda-beda nanti syaratnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia tergantung dari itu. Terus yang kedua, ketika kita udah ambil kode ini, kode 47, kepala depannya ini 47, ini perdagangan eceran artinya retail. Kita tidak bisa combine dalam satu entity menggunakan kode 46. 46 itu perdagangan besar sebagai distributor. Misalnya kita retail sebagai apotik, terus kita juga distributor obat-obatan. Nah, itu nggak combine dalam entity. Itu ada di PP 24 tahun 2021. Gitu. Nah, itu nggak bisa dikombine. Jadi untuk menjawab tadi, potensi KBLI selain 86 itu sebenarnya lebih spesifik apa aja bidang yang mau dilakukan. Karena kode bidang kesehatan itu banyak banget kalau kita mau cari. Itu ada yang bisa dikombine, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu hanya rumah sakit sebenarnya. Jadi kode ini menyesuaikan sama bidang yang kita jalankan. Nah, izinnya berdasarkan kode-kode yang kita ambil. Itu mungkin Pak Denny ya. Itu baik dia perorangan maupun apa namanya bentuknya badan usaha ataupun badan hukum. Pengajuannya tetap sama melalui sistem OSS, gitu, OSS RBA. Itu kira-kira Pak Denny. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas penyampaian materinya. Ya, sama-sama Pak Denny. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak Effendi dari Bapak Mudyo Giri di kolom chat. Jadi ini Oke. selamat sore Pak, izin menanyakan apakah klinik utama wajib rawat inap dan INS lab Pak, apakah tidak boleh rawat jalan saja, dan untuk labnya MOU sama lab luar Pak, terima kasih. Apakah rawatnya wajib? Oke, jadi kalau untuk rawat inap itu memang wajib ada instalasi laboratorium Ibu. Sesuai sama Permenkes yang ada gitu ya. Permenkes nomor 14 tahun 2021. Jadi kalau yang tadi saya summary aja sebenarnya, saya apa ringkas saja, tapi detailnya ada di Permenkes tersebut. Nanti dilihat dari asesmen. Jadi instalasi lab itu wajib gitu ya untuk rawat inap. Tapi kalau dia rawat jalan itu tidak wajib ada instalasi laboratorium. Tapi untuk beberapa daerah itu mewajibkan dia harus ada MOU dengan laboratorium setempat yang sudah punya izin. Nanti yang dibutuhkan adalah MOU-nya biasanya ya formalnya itu kalau kita tidak ada ke lab itu biasanya ke puskesmas. Ini tergantung daerah masing-masing gitu ya. Kalau di Jakarta dia tidak lagi ke puskesmas karena udah laboratorium banyak gitu ya. Bisa MOU ke laboratorium yang ada yang swasta gitu atau yang sudah punya izin. Terus yang kedua apotik. Kalau kita tidak menyelenggarakan kegiatan apa namanya kegiatan kefarmasian menyediakan apotik, itu kita wajib ada MOU ke apotik terdekat gitu ya. Terus yang ketiga MOU dengan limbah medis, pengelola limbah medis. Nah, ini juga berdasarkan daerah beda-beda.
Ada yang bisa terima kalau kita MOU-nya misalnya cuman ke transporter ya. Transporter ini yang mengangkut limbah-limbah medis tersebut, bukan pemusnahnya. Ada yang mintanya harus ada dokumen yang menjelaskan ke pemusnah. Misalnya MOU third party. Third party itu MOU-nya antara klinik kita dengan pengangkut dengan pemusnah. Contohnya di Jakarta wajib, Jakarta Barat ini wajib. Jadi MOU-nya third party bentuknya. Gitu. Jadi itu tergantung daerah sih, Ibu. Kalau untuk apa rawat inap itu wajib ada instalasi, tapi kalau rawat jalan bisa bekerja sama atau MOU ke laboratorium di luar gitu. Paling aman sebenarnya dengan puskesmas sih MOU-nya. Karena puskesmas biasanya udah ada instalasi ke laboratorium yang mereka miliki. Tergantung daerah masing-masing kalau untuk ini ya. Ya, halo. Ya, halo Pak. Ya, saya dari Klinik Pratama Yayu Medika. Kebetulan saya ada di ujung nih, Pak, di Kabupaten Bekasi paling ujung. Oh, Nah, ada beberapa Pak yang saya tanyain. Pertama, alhamdulillah sih klinik sedang menuju akreditasi, Pak. Jadi oh, oke. eh, izin alhamdulillah sudah semua gitu kan. Hmm, Tapi saya mau bertanya, pertama, ada beberapa klinik yang izinnya itu yayasan, Pak. oke. Nah, itu kasusnya seperti apa ya, Pak? Apa bedanya yayasan sama PT gitu? Apa nanti bisa diterima oleh OSS? Apa enggak gitu? Terus ke depannya seperti apa? Apa yayasan cukup klinik Pratama aja, setelahnya udah nggak bisa maju, atau gimana gitu ya, Pak? Terus yang kedua, eh, rencana beberapa tahun ke depan, kira-kira kalau dari klinik Pratama rawat jalan, kemudian kita mau mengajukan ke rawat inap, atau dari klinik Pratama maju ke klinik utama, itu apa saya harus mengajukan ulang di PT yang sama, atau saya rekonsiliasi gitu ya, izin gitu, kayak udah klinik Pratama ini tinggal sisanya aja izinnya, apa gimana gitu. Oke, baik. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Salam kenal sebelumnya. Mungkin saya coba ringkas juga, Pak, pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan yayasan dan PT gitu ya. Terus juga nanti implementasi ke apa namanya akun WSS-nya. Terus yang kedua itu terkait apa namanya upgrading misalnya dari Pratama ke Utama atau sebaliknya seperti itu ya. Itu apakah dilakukan izin ulang atau enggak? Baik, mungkin yang pertama dulu secara general yayasan dan PT itu dalam dalam satu lingkup pengesahan badan yang sama, namanya badan hukum. Jadi badan hukum itu macam-macam, ada PT, ada yayasan, ada perkumpulan, ada koperasi gitu ya. Nah, kalau dari regulasi yang ada di Permenkes tersebut, badan hukum boleh mengajukan izin klinik. Jadi bisa diajukan atas nama yayasan, bisa diajukan atas nama PT. Cuman nanti yang membedakan adalah peruntukan dasarnya, Pak. Kalau yayasan itu adalah lembaga nirlaba, gitu ya. Jadi bersifat sosial dia. Sosialnya salah satunya juga di bidang kesehatan. Jadi makanya bisa pengajuan untuk izin klinik di under yayasan selama bidang usahanya sama. Dasarnya juga sama. Dasarnya adalah KBLI, gitu. Syarat-syaratnya juga sama. Syarat-syaratnya ada akta notaris, ada SK pengesahan kumham, ada NPWP yayasan, ada NIB dengan KBLI yang sama gitu ya, KBLI 86 tadi. Jadi secara pengajuan bisa diajukan oleh yayasan, bisa diajukan oleh PT. Tapi secara tujuan dia berbeda, Pak. Kalau yayasan itu masuk ke badan hukum sosial ya masuknya ke nirlaba gitu ya. Secara keuntungan dia tidak dibagi ke pemilik langsung karena bentuknya dia udah foundation gitu ya, bentuknya yayasan.
gitu. Bentuknya ya bersosial gitu. Tapi menetapkan tarif boleh, boleh. Ngambil keuntungan boleh, boleh. Tapi keuntungannya bukan untuk si pemilik yayasan. Keuntungannya digunakan untuk pengembangan visi misi yang ada gitu. Jadi nggak masuk ke pribadi si pemilik, bukan masuk ke pribadi yayasan, bukan. Masuknya ya apa pengembangan dari instalasi si kliniknya, misalnya pembesaran, perluasan bangunan gitu ya, meng-hire tenaga-tenaga profesional, terus menggaji karyawannya, fungsinya untuk itu, bukan diambil keuntungan. Beda sama PT. Kalau PT memang bisnis bentuknya. Jadi keuntungannya nanti bisa dibagi sebagai saham gitu atau dividen ke pemegang sahamnya. Jadi itu yang membedakannya. Karena peruntukannya jadi berbeda. Tapi proses untuk pengajuan izin kliniknya sama, Pak. Dasarnya tadi Permenkes tadi. Nanti kalau lengkapnya apa aja yang dibutuhkan bisa dilihat di self assessment-nya gitu ya. Nah, jangka panjangnya seperti apa? Pengajuannya melalui sistem OSS, Bapak bisa pilih melalui yayasan ataupun melalui PT. Nah, karena dia udah by system, ini semuanya pasti terintegrasi. Kita masukin nomor aktanya, nomor pengesahan kumhamnya, nanti dia bakal kedetek, Pak. Kalau dia udah digital pengesahannya, udah pasti bakal muncul nanti datanya di sistem OSS tersebut, gitu ya. Jadi bisa diajukan atas nama yayasan maupun atas nama PT. Kalau dirubah bisa nggak? Kalau dirubah tidak bisa, Pak. Misalnya sekarang yayasan saya mau rubah ke PT, jatuhnya nanti pengajuan ulang gitu. Karena per badan itu satu akun. Misalnya udah punya akun yayasan, nanti mau buat PT itu akun yang berbeda. Gitu, nggak bisa di change langsung. Gitu ya. Jadi nanti dilakukan pengajuan ulang. Tapi paling enggak Bapak udah punya syarat-syarat dasarnya. Dulu mungkin di visit ya sama Dinkes sudah dapat approval ya. Syarat-syarat itu bisa digunakan lagi untuk menggunakan pengajuan misalnya sekarang yayasan ke PT gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah worry, itu tetap ada kanalnya ada di dalam tools OSS itu bisa diajukan berdasarkan melalui yayasan ataupun melalui PT. Tapi apapun itu bentuknya nanti pasien case-nya juga tetap sama, harus didaftarkan fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Itu di websitenya Kemenkes. Semuanya digital dalam untuk pendataan rekam medis pasien gitu. Nah, itu kalau untuk yang poin pertama terkait dengan yayasan dan PT. Jadi tujuannya aja yang berbeda, Pak. Yang satu sosial, yang satu bisnis gitu ya. PT itu bisnis. Kalau sosial ya ya namanya dampak sosial. Nentuin tarif boleh, boleh. Tapi bukan untuk keuntungan si pemilik si yayasan gitu. Kalau PT enggak, memang dia ambil keuntungan gitu karena dia berbisnis gitu ya. Terus yang kedua untuk peralihan pratama dan utama gitu ya. Dari yang rawat jalan ke rawat inap. Otomatis nanti kita apply lagi, Pak. Jadi bukan upgrade istilahnya. Tetap nanti bakal divisit lagi. Tapi paling enggak poin yang ada di pengajuan izin untuk rawat jalan itu wajib ada nanti pas pengajuan rawat inap. Jadi kita ada penambahan persyaratan yang harus kita lengkapi. Begitu udah ada, nanti baru kita udah tinggal apply di OSS-nya. Gitu ya, di OSS tinggal apply, kita submit, nanti divisit lagi ulang. Karena kan ada beberapa instalasi yang harus kita lengkapin lagi untuk klinik pertama, klinik utama atau klinik rawat inap. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus merubah, Pak. Izinnya harus dirubah supaya nanti izin formal yang kita miliki sesuai dengan kegiatan usaha yang kita jalankan. Gitu, kurang lebih. Ada lagi, Pak, kira-kira? Cukup, cukup. Baik, terima kasih Pak Fendi dan Pak Abdul atas pertanyaannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari Dr. DN di kolom chat. Pak izin bertanya, kalau IPAL klinik Pratama apakah harus ada? Oke, baik. Eh, Dokter DN, salam kenal. Baik, kalau untuk IPAL sebenarnya itu eh, wajib ada dalam bentuk MOU limbah ya, MOU dengan pengelola limbah.
gitu. Jadi kita menyiapkan memang ada satu penampungan khusus gitu ya, sterilisasi, terus juga untuk limbah medisnya. Tapi kalau untuk instalasi apa namanya eh, IPAL-nya, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga gitu, baik itu transporter maupun yang pihak pemusnahnya. Gitu. Kalau dia transporter, saran saya lihat izinnya, karena ini nanti mempengaruhi juga. Kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga, tolong apa namanya disesuaikan, dicek dulu terkait dengan legalitasnya si pihak ketiga tersebut, apakah sudah ada izinnya lengkap atau enggak, sesuai atau enggak. Karena nanti kalau kenapa-kenapa kita bisa diseret-seret Bapak Ibu. Jadi pastiin mereka formal dan legal, baru kita ajak kerjasama untuk melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan oleh klinik kita. Jadi nggak mesti punya internal, bisa menggunakan pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau di internal itu memang ada standarisasinya. Biasanya kalau dia pengangkutan limbah medisnya nggak langsung gitu. Biasanya kalau di Jakarta estimasi kalau dia lebih dari 3 hari dia harus ada penampungan dulu gitu. Nah itu disiapkan ruang khusus gitu, ditampung di sana. Gitu. Nanti ketika udah 3 hari ada transporter yang datang, nanti itu juga harus ada resinya dan segala macam itu juga harus dilengkapi dari pihak transporter. Jadi setiap kita memberikan apa namanya limbah tersebut itu kita punya BAST-nya. Kalau kita ke transporter minta juga nanti apa namanya resi pemusnahannya dari pihak pemusnahnya. Misalnya Bapak Ibu kasihnya 10 kilo limbah medis, ya kita minta resinya juga 10 kilo pas dimusnahkan. Bukan hanya pengangkutnya ya. Karena nanti biasanya ada audit sidak-sidak tertentu, biasanya salah satu yang menjadi apa namanya hal yang dilihat adalah bagian itu. Karena dulu ada case di apa pas zaman COVID itu banyak kejadian kan banyak limbah-limbah medis yang langsung dibuang ke laut dan segala macam. Nah dari situ mulai diketatkan. Makanya muncullah Permenkes 14 tahun 2021 itu. Gitu. Jadi penampungannya wajib ada, tapi kalau untuk instalasi apa namanya pemusnahannya nggak mesti harus ada. Kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Gitu mungkin dari saya. Pak, coba diskusi saya sebentar sedikit masalah IPAL, Pak. Boleh. Ini kemarin kan masalah IPAL, halo, ya. Untuk masalah Ya, IPAL, ya, untuk masalah IPAL ini kemarin saya sudah cari-cari informasi ya, Pak, masalah IPAL ini. Pertama, bagi klinik Pratama Rawat Jalan, IPAL ini kan bisa MOU karena terutama klinik Pratama yang ada gigi. Nah, itu yang ada gigi. Nah, itu kan di situ ada limbah cair bisa kita ini di Kabupaten Bekasi ya, Pak. Kita diskusi ya, hanya sebuah penampungan yang nanti diambil dari limbah cair gigi tersendiri gitu ya, Pak. Nah, hmm, limbah IPAL ini untuk untuk rawat inap, IPAL ini kan itu, berbentuknya cairan ya, Pak. betul. Nah, oh di Kabupaten Bekasi sendiri, ini saya udah coba, ini wajib kalau kalau di Kabupaten Bekasi khusus rawat inap. Nah, apakah saya pengen tahu apakah di daerah-daerah lain apakah wajib juga apa gimana gitu. Karena saya kan perbatasan antara Bekasi dan Kerawang ya, Pak. Jadi ada beberapa Hmm, teman saya di klinik juga kayak seperti ini, Pak, lab di Kerawang itu masih bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi di Kabupaten Bekasi lab nggak bisa gitu. Di rumah sakit atau di ini. Terus saya pengen tahu aja sih Pak sebenarnya, apakah di daerah-daerah lain sama kayak di Kabupaten Bekasi apa lebih meringankan gitu, memudahkan gitu Pak. Gitu aja sih. oke. Baik. Jadi memang di regulasinya itu memang ada beberapa turunannya itu ke Perda, Pak. Jadi tidak semuanya dari Permenkes gitu ya. Ada beberapa perda juga yang mengatur terkait hal tersebut. Biasanya dilihat dari apa namanya kuantiti dari klinik yang ada, terus juga potensi limbah yang dihasilkan, terus juga terkait dengan apakah ada cukup
apa namanya perusahaan-perusahaan terkait dengan pengolahan limbah medis di lokasi tersebut. Jadi beberapa item yang jadi acuan dari mereka, Pak. Jadi kalau ditanya apakah sama, pasti beda-beda, Pak. Karena memang di regulasinya menyebutkan ada beberapa perda juga mengatur terkait dengan hal-hal tertentu, termasuk juga masalah limbah ini. Nggak usah jauh-jauh, kami di Jakarta misalnya, saya mengurus limbah medis itu kalau di klinik, misalnya tadi di Jakarta Barat, sorry, itu dia minta MOU third party, wajib. Jadi kita nggak boleh kerjasamanya hanya sama transporter. Kalau transporter kan kita cuma dapat resi kuningnya, yang diangkut itu berapa, gitu. Nah, dia nggak mau, wajib dengan third party. Jadi klinik, mau pratama maupun utama itu wajib ada. Klinik, terus juga transporter, dan pemusnahnya, PT pemusnahnya. Jadi tiga-tiga ini tanda tangan di dalam satu dokumen agreement yang sama, gitu. Nah, itu perjanjian third party. Tapi kalau kita bergeser ke selatan, di Jakarta Selatan, enggak, transporter cukup. Jadi perjanjian kita dengan transporter itu cukup, gitu ya. Nah, kalau yang tadi instalasi limbah, kalau Pratama memang setahu saya di mana-mana sama MOU aja cukup, Pak. Jadi nggak perlu ada instalasi. Nah, kalau yang utama yang ada rawat inap itu memang ada yang boleh, ada yang enggak menggunakan MOU. Jadi nggak semuanya nggak boleh, nggak semuanya juga boleh. Jadi tergantung perdanya masing-masing. Cuman setahu saya kalau di Kabupaten Bekasinya di mana, Pak? Cikarang, Di, Karawang, itu ya, di Cikarang, Pak. Cikarang ya. Cikarang ya. Oke. Terakhir kami proses itu 2000, Cikarang itu 2021 kalau nggak salah. Di daerah ini, Pak. Saya nggak usah sebut nama kliniknya ya, tapi Ya, di daerah ya, dekat Taman Sentosa, perumahan Taman Sentosa, di situ ada klinik salah satunya. Taman Pratama sih. Itu ya. MOU, gitu. MOU dengan transporter, gitu ya. Tapi kalau Bapak tanya untuk apa namanya, untuk utama itu memang instalasinya kita proses sendiri, tapi bukan pemusnahannya, penampungan, Pak. Sesuai nanti kan di self assessment kita buat estimasi limbah yang dihasilkan itu berapa banyak. Biasanya itu memang ada ruang stabilitas apa namanya sterilisasi khusus yang nanti untuk limbah medisnya itu yang sifatnya apa namanya cairan itu memang dipisahkan dari jangkauan dan juga ruangannya terpisah itu memang ada gitu. Kalau yang biasa limbah medis biasa kayak apa namanya sarung tangan habis itu jarum dan segala macam itu kalau dia diangkutnya lebih dari 3 hari biasanya harus disiapin di freezer gitu untuk menjaga sterilisasinya gitu. Tapi kalau di bawah 3 hari pengangkutnya misalnya daily setiap hari itu diangkut itu biasanya nggak jadi masalah Pak. Instalasinya nggak perlu ada gitu. Bisa diakalin menggunakan itu juga. Bukan diakalin, ya, disesuaikan menggunakan itu. Jadi kita punya perjanjian khusus yang memang limbah medisnya itu diangkut tiap hari gitu. Itu bisa biasanya gitu. Oke, oke. Baik, Pak, cukup. Hmm. Oke. Baik, Bu mungkin Afi, untuk ya, ya sorry. baik. Terima kasih Pak Effendi dan Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab sesi 1 kita akhiri ya Bapak Ibu. Nanti bagi yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di kolom chat. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke materi kedua, yaitu tentang rekam medis elektronik yang akan disampaikan oleh Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim. Iya, baik. Ya, mungkin saya share screen. Oke, baik. Ya, mungkin di awal perkenalan, saya Ibrahim Khalilul Islam, saya CEO di e-health.co.id. Ya, tadi menarik ya untuk dari sisi ya legalitas di awal ketika pembuatan klinik dari sisi entitas hukumnya, kemudian dari sisi perizinan ketika ya ke arah akreditasi seperti itu. Dari kami e-health.co.id kami bisa ya akan membahas ke arah ketika operasional hariannya, bagaimana teknologi bisa membantu ketika operasional, ketika misal pasien datang dan seterusnya. Mungkin saya lanjutkan saja di bagian isinya. Yang saya akan bahas itu akan tentang rekam medis elektronik. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa
di akhir tahun ini kita akan wajib rekam medis elektronik. Ya mungkin definisinya dulu dari sisi undang-undang Omnibus Law tentang kesehatan, ya rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik. Sistem elektroniknya sendiri itu adalah seperangkat prosedur, perangkat yang dipakai untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi basically seperti software seperti itu. Tapi ya di sana sudah bergabung dengan perangkat-perangkat yang dipakai untuk tujuannya. Oke, itu rekam medis elektronik. Lalu apa sih yang bisa didapatkan ketika menggunakan rekam medis elektronik? Satu, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi ketika menggunakan rekam medis elektronik, satu dari sisi mungkin di arah depannya, di arah administrasinya, itu yang tadinya harus mencari-cari kertas rekam medis itu bisa bisa tidak perlu dicari lagi, sekarang bisa menggunakan sistem. Kemudian dari sisi memberikan kepastian hukum. Jadi tadi mungkin ada pertanyaan tentang apa sih yang bisa teknologi berikan ketika diterapkan di klinik dari sisi hukumnya. Ya, saat itu di nomor 2 itu kita bisa memberikan kepastian hukum. Jadi maksudnya pemerintah sudah memberikan aturan bahwa harus menggunakan rekam medis elektronik. Ketika menggunakan teknologi, yaitu menggunakan rekam medis elektronik, kita bisa bisa mematuhi itu. Yang ketiga itu bisa menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan rekam medis elektronik. Jadi walaupun mungkin kalau dibayangkan sebetulnya, oh kalau saya pakai kertas, kemudian kertasnya itu saya simpan saja di lemari, itu kan aman, tidak ada yang bisa buka. Tapi malah kalau misal menggunakan digital, sebetulnya kita bisa track, oh siapa sih sebetulnya yang membaca data ini, siapa, jam berapa, kapan. Kalau misal di dalam bentuk kertas tidak ada yang tahu, mungkin ada yang tiba-tiba pakai kuncinya, lihat seperti itu. Kita bisa lebih aman dari sisi kita punya logging, kita punya kerahasiaan bahwa oh siapa yang boleh mengakses data apa, bahkan nanti di bagian rekam medis, misal rekam medis psikolog seperti itu yang nanti hanya boleh diakses psikolog, sedangkan kalau misal rekam medis bentuk kertas mungkin bisa diakses oleh semua orang. Ya, bisa lebih detail untuk kerahasiaannya seperti itu. Kemudian untuk untuk nomor 4 ini di peraturannya memang rekam medis elektronik itu harus terintegrasi secara nasional untuk masuk ke sistem informasi kesehatan nasional. Kemudian kita punya rekam medis yang nanti bisa dipakai misal untuk statistik kesehatannya. Jadi misal salah satu mungkin yang paling sering kita pakai untuk pelaporan ke Dinkesnya, ada 10 top ICD-10-nya apa saja yang perlu dilaporkan seperti itu. Bahkan nanti kalau misal Bapak Ibu ada di perlu penelitian, itu bisa lebih mudah untuk melakukannya. Jadi kita tinggal search misal pasien yang sebelumnya pernah didiagnosis apa, kemudian nanti kita bisa lakukan pengolahan data lebih dibanding kalau misal kertas. Iya, saya pernah dengar di salah satu klien kami, ya mereka ketika bentuknya kertas, mereka harus ketika melakukan penelitian mereka harus mengumpulkan pasien-pasiennya dulu, mana rekam medisnya setumpuk, kemudian mereka baru analisis. Ya, kira-kira ini yang bisa diberikan manfaat dari teknologi. Berikutnya, tantangannya apa ketika menerapkan teknologi ini? Terutama di rekam medis elektronik. Satu tadi di aspek legalnya, tadi mungkin dibahas tentang entitas hukumnya, pendaftarannya, dan bangunan dan seterusnya. Nanti kami bahas akan di ranah operasionalnya. Seperti apa kerahasiaan datanya, seperti apa rekam medis yang seharusnya harus seperti apa. Kemudian, nanti itu akan dibahas di selanjutnya. Dari sisi aspek sumber daya manusianya, kita harus punya sumber daya manusia, ya tentu ketika rekam medis elektronik dari sisi non medisnya pun harus paham
tentang komputer, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana mengirimkan data, menyimpan data seperti itu. Itu dari sisi medisnya juga harus bisa menggunakan komputer juga, mengisi, walaupun ya sekarang kan hampir semua orang bisa punya smartphone, kemudian bisa mengoperasikannya. Jadi seharusnya sudah tidak begitu challenging di ranah sana. Walaupun mungkin dokter-dokter yang sepuh mungkin ada yang tidak mau mungkin mengoperasikan komputer. Mungkin kita perlu ada orang yang seperti pengentry rekam medis, itu juga bisa diselesaikan di sana. Sedangkan dari sisi aspek teknologinya, di teknologi itu kita perlu punya rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik yang fiturnya seperti apa saja, harus punya apa saja, ya itu tantangan yang tersendiri. Jadi apakah rekam medis elektroniknya hanya rekam medis saja? Apakah rekam medis elektroniknya yang harus sudah terintegrasi dengan inventorinya atau keuangannya, seperti itu. Jadi akan cocok-cocokan dengan klinik, mungkin bisnis prosesnya seperti apa, itu akan ada tantangan di sana. Selanjutnya di aspek infrastruktur, akan ada tantangan dari sisi misal internetnya di sana sudah cukup stabil atau tidak, kemudian mungkin komputernya harus ada pengadaannya seperti itu. Jadi itu juga menjadi tantangan. Ketika tantangan ini dilalui, manfaat-manfaat yang tadi di depan saya sampaikan itu bisa tercapai seperti itu. Oke, mungkin update terbaru tentang di undang-undangnya, kita sudah punya undang-undang tentang kesehatan. Menteri kita dari orang teknis sebetulnya, beliau dari ITB, jadi beliau punya pandangan tentang ini di kesehatan ini harus ada transformasi, salah satunya di paling bawah itu ada transformasi ke teknologi kesehatan. Di transformasi teknologi kesehatan sebetulnya luas, jadi tidak hanya tentang sistem informasi kesehatannya saja, tapi tentang bioteknya dan lain-lain itu juga dibahas di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa baca juga, itu banyak bisa di search, nanti kita bisa ketemu untuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Oke. Mungkin ini urgensinya, jadi sekarang itu kunjungan ke Fasiankes itu ada 233 juta itu di 2021, sedangkan untuk biaya kertasnya sendiri dan untuk bisa migrasi itu jadi selama ini kan menggunakan kertas, mereka bisa membayar sekitar 2 miliar rupiah untuk 1 tahun kertasnya. Sedangkan kalau rekam medis bentuk elektronik itu datanya tidak perlu berbentuk kertas kan. Kemudian dari sisi input sistem informasinya ada 60-70 sistem informasi yang harus di input oleh Fasiankes. Data-data ini dari Kemkes ya. Jadi harapannya ketika bentuknya itu sudah rekam medis elektronik, data-data itu bisa langsung di-bridgingkan, mau masuk ke sistem apa, sudah otomatis masuk. Jadi di pelayanan kesehatan fokusnya hanya bisa tinggal ke arah melayani kesehatan pasien-pasiennya, dan input-inputnya itu bisa lebih mudah seperti itu. Dan tidak dibebani biaya yang kita harus membeli kertas seperti itu. Oke, berikutnya ada peraturan tadi mungkin Permenkes tentang izin-izinnya. Di sini ada Permenkes tentang rekam medisnya. Di Permenkes rekam medis itu ada di nomor 24 tahun 2022. Mungkin highlight yang ini, kita harus pakai rekam medis elektronik selambat-lambatnya 31 Desember. Apa efeknya kalau nggak pakai? Itu klinik itu bisa dapat teguran tertulis atau rekomendasi pencabutan status akreditasi. Sanksinya itu akan dikenakan berdasarkan pengaduan dan hasil monitoring dan evaluasi. Jadi kalau misal bisa saja tidak kena kalau tidak dapat pengaduan atau tidak kena monitoring seperti itu. Oke. Selanjutnya
mengenai keamanannya bagaimana? Apa yang diatur di Permenkes itu? Permenkes itu mengatur di sisi istilahnya kalau di teknisnya itu CIA, kerahasiaan, confidentiality. Jadi datanya itu harus rahasia. Jadi hanya boleh diakses oleh yang memiliki hak akses, integritas. Jadi datanya itu harus ketika disimpan dan ketika nanti diambil lagi itu harus utuh, harus sama. Jadi tidak boleh ketika disimpan terus habis itu ketika diambil lagi sudah berubah isinya, entah kenapa seperti itu. Misal masalah WannaCry, misal contohnya, itu kan ya mungkin itu terkait juga di ketersediaan ya. Jadi datanya terenkrip dan akhirnya ketika diambil hasilnya sudah tidak sama seperti itu. Atau ya selanjutnya di ketersediaan. Jadi di ketersediaan itu rekam medis itu harus bisa diakses ketika dibutuhkan. Jadi ketika diambil itu harus kapan saja bisa diambil. Ketika dokter perlu membaca, jadi harus bisa terbaca seperti itu. Itu di ketersediaan. Jadi ketika tiga-tiganya terpenuhi, itu yang disebut keamanan informasinya seperti itu. Oke, berikutnya ada keputusan Menteri Kesehatan. Ini tentang metadata dan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik yang seperti apa sih yang seharusnya dimiliki klinik? Harus datanya seperti apa? Nah, di sini diatur. Jadi metadata itu kira-kira seperti ini, misal pasien. Pasien itu datanya harus seperti apa? Apakah harus ada KTP-nya, harus ada jenis kelaminnya dituliskan seperti apa? Itu istilahnya metadata. Jadi di metadata itu disebutkan, dijelaskan datanya akan seperti apa. Sedangkan data sendiri itu ya seperti data pasien A, umur sekian seperti itu. Ya, jadi di peraturan metadata ini disebutkan ada di masing-masing ada 5 dataset istilah mereka. Ada instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, apotek. Itu datanya harus seperti apa? Dari sisi identitas pasien ada nama, NIK dan seterusnya. Kemudian di sisi pembayarannya harus seperti apa? General consent-nya seperti apa? Nanti kita juga bahas di belakang tentang general consent. Mungkin ini juga bagian yang ini ya terkait hukum antara klinik dan pasiennya. Jadi mungkin itu juga bisa bagian yang bisa konsultasi dengan legalku seperti itu. Di rekam medis itu ya rekam medisnya harus seperti apa, swabnya seperti apa, subjektif itu harus seperti apa, objektif harus seperti apa, assessment menggunakan misal ICD-10 yang di sana, kemudian plan-nya harus seperti apa, obat harus seperti apa. Kemudian rekam medis spesialistik itu harus seperti apa, itu dijelaskan di sini. Mungkin nanti kami share untuk ininya, filenya. Selain itu terkait datanya sendiri, itu kita juga ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu klinik yang akan mengolah data pribadi itu harus memenuhi poin-poin yang di bawah. Karena ya tentu data rekam medis itu data pribadi ya, tidak bisa itu merupakan privasi pasien seperti itu. Di sana klinik itu harus punya dasar legalitas yang digunakan untuk memproses data pribadi. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Jadi dasarnya apa? Apakah perjanjian? Apakah karena darurat? Itu juga ada nanti di slide berikutnya. Kemudian ada tujuan pemrosesan. Biasanya ini harus dituangkan tadi dalam misal tadi consent. General consent itu harus ada datanya ini akan dikemanakan. Itu harus dituangkan di sana. Kemudian untuk menjamin bisa menjamin hak subjek data pribadi, jadi mereka bisa melakukan update, memperoleh salinan, ya termasuk salinan rekam medis. Nanti termasuk untuk ke Satu Sehat. Satu Sehat itu kan sebetulnya salinan rekam medis yang nanti dipakai oleh pasien atau nanti ke arah pemerintah juga atau ke arah pasienkes lain seperti itu.
untuk keakuratan dan kelengkapan pemrosesan data pribadi itu harus dijamin juga, upaya pengamanannya harus ada. Jadi harus ada, kalau istilah di undang-undang ini harus ada data protection officer DPO. Jadi siapa yang bertanggung jawab ketika ada kebocoran data seperti itu. Itu harus ya harus ada yang melakukannya. Kemudian ada ketika kegagalan perlindungan data pribadi juga harus diinformasikan ke pasiennya. Jadi ketika ternyata ada yang bocor atau misal kena malware, kemudian malware-nya ternyata menyebarkan datanya dari klinik atau ya dari prosesor data pribadinya, itu harus melakukan notifikasi ke pasiennya. Kemudian di sisi pemusnahan dan penghapusan data pribadi, jadi setelah rentang waktu tertentu itu bisa dilihat juga di tadi keputusan rekam medis juga itu ada di 25 tahun untuk rekam medis elektronik. Itu minimal harus disimpan selama 25 tahun. Kemudian di perekaman semua kegiatan pemrosesan tadi yang saya jelaskan, bahwa ketika data itu dibuka oleh siapa, kapan, itu harus dilakukan logging. Jadi harus dicatat siapa yang mengakses, kapan, jam berapa, seperti itu. Kemudian ya tadi ada pegawai yang ditunjuk, itu yang tadi DPO, Data Protection Officer. Oke, jadi untuk pengolahan data pribadinya sendiri itu harus memilih dari antara pilihan ini. Salah satunya itu persetujuan tadi. Berarti di klinik kan biasanya punya general consent. Nah, itu salah satu bentuk persetujuannya. Nah, itu jadi wajib karena ya ada UU PDP ini. Nah, kemudian kita juga ada kepentingan vital subjek data pribadi. Jadi karena kan ini terkait nyawa pasien ya. Jadi ini juga termasuk ini jadi dasar legalitas di klinik. Nah, mungkin nanti bisa dibaca juga ketika menggunakan dasar legalitas ini efeknya apa? Apa yang harus dipenuhi seperti itu. Itu ada di sana. Ini tentang apa sih ketika ya ancamannya apa ketika ada data pribadi yang ya ketika mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, ada ancamannya, kemudian ada mengungkapkan data pribadi ya, dan seterusnya. Saya lanjut saja mungkin. Oke, ada tadi di PMK nomor 24 pasal 13 ayat 1 poin H. Itu jadi di pasal 13 ini itu disebutkan rekam medis itu harus seperti apa. Rekam medis elektronik itu harus memiliki fitur-fitur apa saja yang harus dipenuhi. Salah satunya di poin H itu mereka harus bisa melakukan transfer isi rekam medis elektronik. Jadi bisa harus dikirim ke sistem informasi kesehatan nasional. Nah, ini yes, implementasinya namanya Satu Sehat. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut di ininya apa webinarnya mereka, ini biasanya slide yang ditunjukkan bahwa Satu Sehat itu isinya data yang dikirimkan dari Vaskes, stakeholder kesehatan masuk ke dalam Satu Sehat, kemudian pemanfaatannya nanti bisa lewat Satu Sehat mobile atau Satu Sehat dashboard itu dari sisi pemerintah dan seterusnya. Itu kemudian standarisasinya apa saja, menggunakan ICD-10, plowing itu pengkodean untuk laboratoriumnya, SNOMED untuk terminologi kesehatannya, KFA itu untuk obatnya, DICOM itu untuk imagingnya. Kemudian data-data apa sajanya itu ada data pasien, data sarana, data nakes, kamus farmasi, dan ya dan seterusnya. Dan dasar hukumnya juga sudah ada. Tadi ada PMK rekam medis, ada tentang KMK tadi metadata, itu KMK standar data RME. Ya, oke. Jadi siapa saja sih yang harus terintegrasi ke Satu Sehat? Ya, ada apotek, puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium kesehatan, balai, tempat praktek mandiri, kemudian ya fasilitas kesehatan lain yang
ditentukan oleh menteri. Oke, berikutnya gimana sih cara masuk ke Satu Sehat? Ya harus registrasi ke Satu Sehat platform, itu URL-nya itu. Tapi sebelum ini harus registrasi Pasienkes dulu. Jadi registrasi Pasienkes itu nanti akan punya nomor Pasienkes, baik itu dari klinik atau praktik pribadi itu harus terdaftar dulu. Kemudian nanti mendaftar di Satu Sehat Kemkes ini, atau bisa juga melalui yang DFO juga. Kemudian nanti perlu mengisi melengkapi, kemudian nanti bisa verifikasi dan nanti bisa masuk ke production. Tapi untuk ke sana berarti harus punya sistem yang bisa mengirimkan data rekam medis elektroniknya, itu harus punya OAuth 2, RESTful API, dan tadi metadatanya harus sesuai dan harus menggunakan HL7 Fire untuk mengirimkan datanya. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan rekam medis elektronik mana, harus coba mungkin checklist tadi di RME di Permenkes RME perlu dilihat ada apa saja, apakah rekam medis elektroniknya itu sudah memenuhi seperti itu. Ini alur ketika mendaftarkan di .go.id. Mungkin nanti kami juga bagikan PDF untuk ininya ya, registrasinya, baik itu klinik atau lab atau ya apotek seperti itu. Oke, sampai sana itu materi awalnya. Mungkin perkenalan dari kami eHealth.co.id. Kami penyedia rekam medis elektronik. Jadi kami bisa memberikan layanan dalam bentuk ya software as a service. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai. Tadi ada masalah-masalah, harus rekam medis elektronik yang seperti apa, kami bantu tanganin. Ya, kami ada di Bandung, kantornya di Wisma Monas lantai 9. Ya, yang kami bisa bantu itu kami dari sisi tadi yang tadinya kertas bisa transformasi ke digital, kemudian nanti bisa melakukan ya otomatis ter-bridging ke Satu Sehat, ke BPJS atau ke sistem-sistem lain seperti itu. Oke, apa bedanya? Ya, kenapa harus memilih eHealth? Di eHealth itu kami menginginkan dari inventory, analisis bisnis, apotek, accounting, reservasi online dari pasien, rekam medis elektronik jadi satu. Sedangkan kalau misal Bapak Ibu pakai aplikasi yang bisnisnya saja, pakai sesuatu, kemudian kasir yang pakai sesuatu, misal nanti datanya tidak tersambung. Jadi harus input lagi di apotek, harus input lagi di kasir. Dan ini misal dipikir-pikir, saya mau bikin sendiri aja. Ya, bikin sendiri itu bisa mahal. Kemudian ada risiko mangkrak juga. Misal developernya ternyata ya uangnya habis, sudah sekian juta dikeluarkan, biasanya angkanya di sekian ratus juta dikeluarkan, tapi uangnya habis setengah jalan, fiturnya belum selesai semua. Dan mereka jadi ya produknya itu asal bisa gunakan ternyata sulit. Di eHealth itu awal kita itu selalu karena bentuknya itu subscription. Jadi Bapak Ibu tinggal bayar tiap bulan saja. Jadi nah, selalu dari Kemkesnya ada update, harus seperti itu. Kami untuk saya ini produk kami, ya kami menggunakan HL7. Ya, sebelum PMK nomor 24 kami sudah menggunakan HL7 dari 2017. Ternyata di PMK rekam medis ini di sana dijelaskan harus menggunakan HL7. Kemudian kita juga terintegrasi, jadi dari apotek, dari pendaftaran paling depan, bahkan dari pasiennya reservasi itu bisa tersambung seperti itu. Minim risiko, ya risikonya tetap ada. Tadi mungkin dokternya ada yang nggak mau pakai, itu tetap ada.
Tapi ya risikonya jadi lebih minim karena tidak ada risiko seperti tadi ternyata di develop dan tidak jadi seperti itu. Oke, kita juga terdaftar di PSE. Kita juga ya PSE-nya kalau misal Bapak Ibu baca di PMK tadi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah harus terdaftar sebagai PSE, kemudian PSE-nya itu harus sektor kesehatan dan harus ada rekomendasi dari data officer dari Kemkes seperti itu. Itu tiga-tiganya kami sudah penuhi. Ini customer kami tidak bisa kami tampilkan. Oke, kami ada di ya hampir di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Ya, ada tipe dokter pribadi, kami juga layani puskesmas, klinik pratama, rawat inap, gigi, kecantikan, kulit kelamin, kandungan, bidan, apotek, laboratorium, rehabilitasi medis, hemodialisis. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pribadi itu juga bisa pakai e-health walaupun satu dokter seperti itu. Ini pricingnya kami ada di 250.000 per dokter per bulan. Tapi kalau misal ada yang setara seperti dokter, misal ya ada user yang harus mengisi rekam medis yang bukan pembantu dokter ya. Jadi misal apoteker yang mengisikan rekam medis seperti itu menjadi charge lain seperti itu. Nah, ini di 250.000 per dokter per bulan. Jadi misal Bapak Ibu punya 2 dokter tadi minimal, jadi angkanya di 500.000 seperti itu. Tapi kalau misal praktik pribadi berarti di 250.000. Kalau user-user lain seperti adminnya bagaimana, kemudian nanti ownernya bagaimana ingin melihat perkembangan kliniknya, itu tidak ada charge-nya. Plan yang itu ada di 1 juta. Ini tidak terbatas usernya, jadi tidak dokternya banyak. Tapi di sini yang dibatasin di angka transaksinya. Jadi di sini ada 1.000 transaksi. Kalau misal ya, jadi plan yang ini lebih cocok untuk dokter yang mungkin spesialis yang seperti itu, yang pasiennya tidak banyak, tapi ya mungkin ya prakteknya pun mungkin tidak full seperti itu. Jadi misal ada 10 dokter, ya akan lebih baik pakai yang tim plan seperti itu. Fiturnya ada tadi dari sisi pasien, ada reservasi, kuesioner, kemudian untuk operasional hariannya ada registrasi pasien, rekam medis, farmasinya, laboratoriumnya, radiologinya, hasil, ya ini banyak sebetulnya. Kemudian di monthly-nya itu ada accounting-nya, ada inventory-nya, dan analytics-nya. Tadi CIA, confidentiality, integrity, availability kami terus jaga. Kemudian dari sisi AAA-nya, authentication, authorization, accountability-nya kita juga terus jaga. Ya, kebutuhan teknisnya ini jadi harus punya WiFi, perlu ya mungkin bisa tethering ya ketika internetnya rusak, ya tidak bisa dipakai, itu kita perlu mungkin koneksi 3G atau 4G dari handphone, ini tes di klinik kami. Ya, ini kontak kami. Mungkin bisa juga di chat nanti di grup yang tertarik seperti itu. Oke. Ya, begitu materinya. Mungkin saya kembalikan ke Afni ya. Baik, terima kasih Kak Boim atas materi yang disampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin kita sambil menunggu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Ainul Bisri, mungkin dari Kak Boim atau Pak Effendi bisa menjawab terkait apa saja yang mungkin dihadapi dalam implementasi teknologi di klinik dan dapatkah teknologi membantu dalam memastikan terhadap kepatuhan standar regulasi kesehatan di klinik. Mungkin dari Pak Effendi atau Pak Ibrahim bisa dijawab. Iya,
mungkin Pak Effendi ada ini. Oke, mungkin kalau di bidang teknologi secara detail nanti Pak Ibrahim bisa bantu jawab ya. Tapi paling enggak dari sisi apa namanya kemudahan perizinan berusaha itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena apa? Karena prosesnya jauh lebih simpel, jauh lebih cepat, jauh lebih transparan gitu ya. Terus juga kedua tadi dari sisi dokumentasi penyimpanannya udah baik by online, otomatis pengawasan dan juga prosesnya bakal lebih ketat gitu ya. Ketat itu dalam artian bakal lebih gampang untuk di cross check gitu, karena sudah tidak melalui papering lagi. Semuanya udah by online. Data bapak klinik bapak ibu itu ada online semua. Hasil pemeriksaannya juga udah ada online gitu ya. Nanti juga pengecekan, pelaporan dan lain-lain itu semuanya udah by online. Nah, ketika itu udah disubmit, data itu bakal tersimpan dan gampang untuk dicari. Jadi implementasinya untuk melakukan standarisasi apa namanya dari hal yang ada itu jauh lebih simpel dan jauh lebih gampang gitu ya. Dari sisi kitanya juga mempermudah untuk apply-nya. Dari sisi pemerintah juga untuk mempermudah untuk melakukan pengawasan. Jadi eh, secara harfiah kalau teknologi itu sudah diimplementasi berarti fungsinya nanti adalah memperbaiki standarisasi yang ada karena lebih gampang untuk dicek, lebih gampang untuk diajukan dan juga lebih apa namanya ketika ada eh, updating dan segala macam itu lebih gampang untuk di sharing gitu ya. Itu kalau dari sisi kemudahan-kemudahan dari teknologi yang ada. Jadi SOP, standarisasi dan segala macamnya itu jauh lebih gampang untuk diimplementasi. Itu mungkin dari saya. Kalau dari sisi kemudahan dari regulasi yang ada untuk benar. Oke. Mungkin dari saya tadi ya ketika bentuknya itu sudah elektronik, integrasi-integrasi dengan sistem lain itu lebih mudah. Jadi seperti tadi, oh ketika dokternya ingin meresepkan, itu dokternya bisa tahu, oh ternyata stoknya itu masih ada atau tidak. Kalau sebelumnya pakai kertas, ketika diresepkan ternyata sampai apotekernya, oh habis obatnya harus diganti dok. Kemudian harus balik lagi. Sedangkan kalau bentuknya sudah elektronik bisa kelihatan langsung, oh ya stoknya sudah habis, tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi dokternya bisa langsung mencarikan obat penggantinya seperti itu. Itu yang salah satu kasus yang kami temukan. Eh, Ya, di salah satu Pasienkes itu ada yang seperti itu. Kemudian dari sisi pencarian tadi harusnya kita eh, bisa langsung melayani pasiennya, tapi ketika bentuknya kertas harus nyari dulu, misal bisa setengah jam yang saya ini kertas udah keriting, susah nyarinya. eh, Akhirnya kadang terdobel, oh harus bikin ternyata pasien lama karena tidak ketemu jadi seakan-akan jadi pasien baru seperti itu. Ya, pada dasarnya teknologi komputer ya lebih spesifiknya itu bisa membantu kita untuk mencari lebih cepat, kemudian melakukan komputasi juga, pengambilan data lebih cepat. Jadi kira-kira itu untuk di sisi teknologi, dan dari sisi operasional itu sih ya terlepas nanti masalah integrasi dengan sistem lain seperti itu. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sore. Pentingnya ini gitu. Kalian lihat itu hanya add-on supaya berjalan sesuai dengan tuntutan pemerintah. Gimana sih? Mungkin Afni dengar jelas ya. Oh, mohon maaf, Bapak bisa diulang lagi? Suaranya kurang jelas. Masih kurang jelas, Bapak, mohon maaf. Oh, saya udah jelas nih. Keras suara saya. Enggak.
belum paham. Atau saya tulis di WA aja ya, Oh, boleh. Oh iya, di boleh Bapak. chat ya, di chat aja Iya, ya. iya. Mungkin sambil kita menunggu Bapak Ian, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Jadi, apakah e-health menyediakan penyedia untuk asesmen keadaan klinik sekarang dan apa yang perlu add-on untuk memenuhi standar pemerintahan? Oke. Standar pemerintah. Oke, untuk servis penyelia kami saat ini belum ada ya. Jadi kami masih pure di ranah softwarenya saja. Walaupun kami berusaha untuk uh, ya memenuhi standar pemerintah tadi, misal dari sisi PMK-nya, dari sisi eh, misal ke BPJS seperti itu. Ya, tapi untuk agar sesuai seperti apa standar pemerintah, kami masih ini ya tidak di sebelah sana seperti itu. Mungkin dari legalku ada ini, ya mungkin ada servis seperti itu di legalku. Kalau untuk penyelia kita juga tidak ada sebenarnya, Pak. Cuman kalau untuk ditanya pemenuhi standar pemerintah, mungkin bisa dicek di self assessment yang baru. Itu di apa namanya di Permenkes 14 tahun 2021. Di situ nanti jelas tertera apa aja yang menjadi standarisasi baru untuk pengajuan klinik gitu ya. Jadi kalau ditanya kondisi klinik saya yang sekarang yang sudah formal gitu ya, sudah punya izin, misalnya masih ada jangka waktu ya karena Permenkesnya 2021 otomatis per 2021 itu udah ada yang baru. Berarti mungkin bisa sisa misalnya 1 tahun atau 2 tahun lagi izinnya habis, otomatis kan mengikuti regulasi yang baru. Nah, Bapak Ibu bisa cek di Permenkes 14 tahun 2021. Nanti kalau mau lihat yang detail, coba lihat di bagian self assessment-nya. Nah, di situ baru kita lihat apa yang harus ditambah add-on dari apa namanya kondisi klinik kita saat ini. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang baru atau belum? Kalau belum, mungkin bisa pelan-pelan dilengkapi. Cuman untuk izin kliniknya sekarang itu masih berlaku. Kalau memang udah ada, gitu ya. Jadi nanti untuk penyesuaiannya menggunakan regulasi yang baru waktu pengajuan perpanjangannya. Gitu kurang lebih. Ya, mungkin dari Pak Ian sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Mungkin untuk lokasinya di mungkin Pak ya. Pertanyaan nanti bisa coba sih kalau masih masuk ke wilayah operasional kami gitu ya. Oh, dibuat di Jakarta. Boleh Pak, nanti bisa menghubungi Pak Rofi ya atau Bu Apni. Nanti kita bisa bantu assist. Oke, Baik, baik. terima kasih Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Ian. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit.
Baik, mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, jika nanti masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita coba bantu untuk jawab pertanyaan yang belum terjawab, atau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau begitu mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu untuk sesi webinar kali ini. Jadi terima kasih atas penjelasannya kepada Bapak Effendi dan Pak Ibrahim atas kerjasamanya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Nanti untuk materi kita sampaikan di grup WhatsApp juga. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik juga untuk menggunakan jasa legalitas pendirian klinik, itu nanti bisa dengan legalku, nanti coba saya bantu hubungkan. Jadi nanti yang tertarik bisa menghubungi saya, atau tertarik menggunakan rekam medis elektronik, nanti juga bisa menyampaikan ke saya untuk saya hubungkan ke tim sales kami. Oke, sebelum kita akhiri, nanti di akhir sesi akan ada form untuk presensi dan evaluasi. Nanti mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa untuk penerbitan sertifikat begitu. Oke, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu ingin mengambil dokumentasi pelaksanaan webinar ini. Saya minta bantuannya untuk open cam ya Bapak Ibu. Baik, mungkin yang belum bisa open cam biar kita bisa foto bersama. Baik, kita coba ambil gambar yang pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang lain yang ingin ikut bisa silakan open cam. Oke, kita ambil satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2. Nah, kita tunggu dulu. Sepertinya ada yang bergabung. Oke, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, sekian dari saya dan tim eHealth dan juga legalku. Pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Tidak hanya itu, legalku juga memberikan kesempatan pada